Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya dengar, Kakak. Kakak semua, suara saya dengar. Dengar, Kak, dengar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual hari ini. Macam Apa presiden. kabar kakak-kakak semua Presiden. hari ini? Bagaimana kabar kakak-kakak semua hari ini, Kak? Baik-baik saja. Baik saja. Suasana hati hari ini masih nyaman kan? Masih tenang? Masih bahagia? Aduh sikit tak bahagia. Oh, dibawa senyum aja. Jadi, oke, baik. Sebelum kita lanjut, marilah kita berdoa dahulu. Semoga kegiatan kita pada hari ini diberikan keberkahan, semoga diberikan perlindungan dan lancar sampai selesai. Silakan kita pimpin doanya. Silakan Kak Said atau Kak Hardian pimpin doa hari ini. Ayo Kak, silakan pimpin doa. Ini udah jam berapa nih? Jam 9.30 kan? Belum mulai. Mau jam 11.30 nih. Ayo kakak-kakak bisa pimpin doanya Kak. Bosannya ya laki-laki. Bisa Kak pimpin doanya. Kalau tidak bisa pimpin dalam bacaan Arab, bisa dipimpin dalam bacaan bahasa Indonesia saja. Yang mana laki-laki nih Arab semangat sikit. Yang laki-laki. Oke lah, Kak. Biar saya mimpin doa. Mantap, Hendian. Baiklah, sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, sebaiknya kita bersama-sama untuk melaksanakan doa bersama agar kegiatan pagi hari ini kita bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini wa yukafi wa majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ma yanfa'una wajidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala
wa rizqa halalan thayyibah wa nas'aluka khairal kasiro Amin. wa nas'aluka tamamal afiyah wa ilal khairi qorina wa anish syarri ba'idna. Amin. Allahumma bika asbahna wa bila amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma jam'ana haza jam'a marhuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Kak Hardian. Amin. Baik, kita lanjut mengingat kembali kesepakatan bersama. Yang pertama, kakak-kakak mohon untuk menyalakan kamera karena sebenarnya ini memang sudah ketentuan di dalam kita gimit ya. Setiap kali gimit tuh memang harus kakak-kakak semua menampakkan wajah kakak-kakak. Kemudian mematikan mikrofon itu ketika kakak-kakak tidak lagi berbicara. Kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, dan klik raise hand ketika ingin bertanya. Kemudian jika ada gangguan teknis, itu adalah hal yang wajar. Baik, kita lanjut untuk di modul kita hari ini di pertemuan yang ke-11, yaitu masih modul 2.1 tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Baik, pembelajaran 1 dan 2, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Hari ini 2JP ya kakak. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman ataupun temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Agenda kita sesi ini yang pertama, berburu referensi penyajian tugas gerak, berbagi referensi penyajian tugas gerak, dan ketiga refleksi. Oke, baik. Sekarang kita review singkat materi kita di pertemuan pertama dan pertemuan kedua kemarin. Masih ingat kakak-kakak materi kita? Tentang 9 aspek pembelajaran efektif. Yang 9 gerakan yang kita lakukan itu dimulai dari tujuan pembelajaran. Masih ada yang ingat kakak-kakak semuanya? Sembilan aspek pembelajaran efektif. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, keterlibatan aktif siswa. Kemudian pengajaran berdiferensiasi, ada pemrogesan dan pentahapan konten, penjelasan dan demonstrasi keterampilan, umpan balik, komunikasi efektif, penilaian dan evaluasi, serta yang ke-9, keselamatan. Seterusnya, 4 kriteria pengajaran belajar efektif. Itu yang pertama, kriteria yang pertama itu berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Yang kriteria kedua, memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Kriteria ketiga, sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Dan yang terakhir, berpotensi dan
mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, psikomotor. Kemudian kita kaitkan dengan ya, pertemuan yang kedua kemarin yang kita lakukan. Yang pertama itu tentang konten ya kakak ya. Jadi kita kaitkan dengan yang pertemuan semalam, yang pertemuan kedua itu bagaimana kita bisa membuat suasana di dalam kelas itu nyaman, bisa tujuan tercapai, siswanya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, mulai dari memberikan perhatian. Kita sebagai guru memberikan perhatian, kemudian peserta didiknya mendapatkan perhatian. Kemudian kita memberikan isyarat-isyarat tertentu kepada siswa kita di dalam pembelajaran ya. Boleh nanti isyarat itu berupa acungan jempol, kode dari muka, dari wajah kita, itu bisa menjadikan isyarat. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efek ini ya, pembelajaran cara kita berkomunikasi ya, cara kita berkomunikasi dengan peserta didik supaya peserta didik ini nantinya bisa menerima apa yang kita sampaikan. Itu dalam pembelajaran. Oke, baik kakak-kakak semuanya. Lanjut ke slide yang berikutnya. Berburu referensi penyajian tugas gerak. Baik, di sini kita kegiatan kita yaitu berburu referensi. Yang pertama, di sini nanti kita akan berbagi kelompok seperti pertemuan yang sebelumnya. Kelompok akan dibagi menjadi 3. Kemudian tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspirasi terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Yang ketiga, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Kemudian yang keempat, durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Jika sudah selesai semua kelompok, diminta kembali ke main room. Oke, baik kakak-kakak, di sini nanti akan saya bagikan kelompoknya masing-masing. Dan tolong hari ini kakak-kakak semua berdiskusi sesuai dengan kelompok yang sudah diberikan. Nanti di sini saya akan bagikan kelompok, itu akan teracak secara otomatis. Itu akan teracak secara otomatis ketika nanti breakout room-nya dibuka. Jadi secara otomatis silakan nanti kakak-kakak semua langsung bergabung. Ketika nanti muncul di layar laptopnya, muncul tulisan bergabung, silakan kakak-kakak bergabung. Namun sebelum itu saya berikan dulu salinan tugasnya ya kakak-kakak.
Untuk LK-nya saya kirim di kolom chat. Nanti kakak-kakak kerjakan sesuai kelompoknya sendiri ya kakak-kakak. Jangan kalau di kelompok 1 mengerjakan kelompok 1, nanti yang di bawahnya itu kelompok 2 dan ketiga, jika ada, slide-nya tetap ada di situ. Jangan dirubah-rubah, jangan diapa-apakan. Kakak cuma fokus di kelompok kakak sendiri. Ya, kelompok lain biarkan saja, jangan dihapus. Karena kalau terhapus nanti terhapus semua. Karena ini link ya, kakak bukan Word ya. Bentar saya bagikan dulu di kolom chatnya. Kemudian saya bagikan dulu. Jadi waktunya 40 menit ya. Izin kakak, saya kelompok di mana? Kelompok berapa ya kak? Bentar ini saya bagikan dulu. Oh ya. Baik, kakak-kakak semua didengarkan ya. Ini saya kirim saja di apa? Kelompok 1. Lanjut.
Oke, baik. Nah, kelompoknya sudah saya bagikan. Sekarang saya buka ruangnya. Silakan kakak-kakak langsung bergabung sesuai kelompok masing-masing yang sudah saya kirim itu di grup. Pakai kelompok lagi ya. Kan yang kemarin itu masih lampu, jadi barang itu siap. Ini kan sebentar lagi. Silakan Kak Zaimar, lanjut diskusi kelompoknya. Sebentar Ibu Kakak, lagi anak mau pulang sebentar Kak ya. Saya masuk di kelompok mana nih? Di room utama ini sekarang, kelompok Oke, 1. makasih Kakak. Ini kelompok berapa, Kak? Ini kelompok 1 nih, Kak Hardian, Kak Zaimar dengan Kak Ibnu Rido. Silakan ya, dilanjut diskusinya. Apa yang nak diskusikan Kak Zaimar? Kak Zaimar. Assalamualaikum kakak-kakak. Ini kelompok 1 kan Kak? Waalaikumsalam Kak Zaimar. Iya Kak, kelompok 1 Kak.
izin kakak itu kelompok 1 itu ada Pak Said ya? Kita kelompok 1 kan Pak Ardian? Iya Kak, tapi kok diisi sama kelompok lain ya? Itu diketik sama orang. Tapi tugasnya sama aja semua kan? Berarti yang kosong kita di kelompok 3 lah tuh Kak Zaimar. Iya ya kan? Itu Nah, aja lah Pak. masuk kelompok 3 aja lah kita ya. Oke oke.
Kak, tunggu Aska dijemput main di luar dulu saya. Dadah. Assalamualaikum.
Gimana kakak? Aman? Udah selesai? Kak Zaimar, itu siapa yang Iya, ngetik? Kakak yang ngetik tadi yang di atas? iya, kalau salah diubah aja, Pak. Apa Ya, Kak Ardian? sama lah. Saya pun tak tahu kalau salah dibenarkan lah. Apa, Kak? Yang penting kerjasamanya. Kak Ibnu, mana Kak Ibnu nih? Ibnu Ridho, Kak Ibnu, mana Kak Ibnu? Iya kak, teman Kak. Selamat siang Kak Ibnu. lagi masuk kelas kak. Oh ya, oke oke. Dicek Kak, dicek Izin kalau bentar. kalau ada Cek, kata cek. Ah. benerkan. Coba cek. Mana tahu kalau ada yang nak nambahkan. Ada yang Ada salah. pas sudah. Kak Ibnu tahu pas aja tuh. Itu asal nanti ada Ucu jemput ya nak, tunggu ya. Ucu jemput. Kena tar tentu.
Kamu lagi diskusi kok. Oh, Pak Deddy. Sudah kembali semua nih, Kakak. Siapa lagi yang belum masuk nih? Satu lagi, Bu. Pak Agus ya. Oke, baik Kakak. Sambil menunggu Kak Agus masuk, langsung kita mulai untuk presentasi kelompoknya. Silakan kelompok 1 untuk tampil duluan, mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian nanti kelompok yang lain memberi tanggapan. Baik itu masukan ataupun pertanyaan, supaya diskusi kita ini aktif ya. Kakak silakan kelompok 1. Waktunya 7 menit ya. Halo Kak Said. Halo, Pak Deddy. Itu satu lagi yang jalan. Itu ya pula. Ada? Kita presentasi. Itu ini? Apa Pak Deddy? Nanti awak baca dulu ya. Boleh betul. Untuk siapa satu lagi Kak Madiana mana? Kak Marina. Saya sambil lengkapi yang ini, yang di bawah ya, pada dia.
Yuk, baca boleh? Mari dibaca, kita mengangkat tema. Yuk. Oke? Mulai, Kak. Halo, Kak. Silakan Kak Dede. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota 4 orang, yaitu Kak Said Muhammad, Dana, dan ini kami akan mengucapkan dengan judul Kak Said, open dulu. Oh iya Pak. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Menetapkan tanda atau prosedur. Tanda visual. Menggunakan tanda visual seperti kartu nama, poster aturan, lampu lalu lintas kelas. Yang kedua, sinyal suara. Menggunakan bel bunyi, musik singkat atau suara tepuk tangan. Khusus digunakan untuk mengalihkan perhatian siswa bila diperlukan. Misalnya, jika musik dihidupkan atau diputar merupakan untuk berdiam diri dan memperhatikan bahawa proses pembelajaran telah dimulai agar siswa bisa memperhatikan dengan fokus. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Yang kedua, lingkungan fisik. Ruangan kelas dengan pencahayaan yang alami yang dapat meningkatkan konsentrasi dan suasana hati siswa. Yang selanjutnya, ventilasi suhu, udara segar dan suhu yang dingin berperan menjadi energi dan konsentrasi siswa. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran, kehadiran guru yang mendukung, ramah dan terbuka terhadap ide-ide siswa untuk menciptakan lingkungan di mana setiap siswa itu merasa dihargai. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya yang menarik seperti poster, video, dan aktivitas yang menarik dan menyenangkan. Yang kedua, metode pembelajaran audio dan visual kombinasi antara penjelasan verbal dan gambar serta video yang relevan akan membantu siswa mengasosiasikan informasi melalui dua jalur sensorik, pendengaran dan penglihatan. Penggunaan waktu yang efisien. Menyampaikan instruksi yang mudah dimengerti sesuai dengan tujuan pembelajaran. Mengerjakan tugas harus singkat dan mudah dimengerti. Yang selanjutnya, rencana pembelajaran yang struktur. Buat rencana yang jelas sebelum memulai mengajar. Sebelum memulai mengajar, lengkap dengan alokasi waktu setiap pembelajaran sehingga menjadi lebih fokus dalam menyampaikan pembelajaran agar tidak menyimpang dari tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Yang pertama, keterampilan gerak yang diajarkan. Permainan bola voli. Urutan pengajaran yang dilakukan. Yang pertama, instruksi, demonstrasi langsung, passing secara individu, passing di kelompok, passing secara kelompok, penilaian dan evaluasi refleksi. Yang kedua, keterampilan gerak yang diajarkan dalam permainan bulu tangkis. Urutan yang dilakukan yaitu yang pertama, penguasaan teknik dasar seperti cara melakukan servis yang benar, teknik langkah kaki, teknik gerak langkah kaki, teknik keterampilan gerak
teknik langkah, keterampilan melompat, teknik smash. Yang ketiga, isyarat atau isyarat pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan start jongkok, lari jarak pendek. Isyarat yang bisa digunakan itu persiapan, bersedia, dan siap. Yang kedua, gerak berirama. Isyarat yang bisa digunakan hitungan, tepukan, dan ketukan. Demikianlah pemaparan dari diskusi kami. Dan kepada kelompok yang lain ingin memberi masukan, kami persilakan. Terima kasih. Oke, Kak Said. Halo. Mantap, mantap, Edi, mantap, mantap. Kalau ada kelompok yang ingin memberi masukan, tanggapan yang membangun, kami persilakan. Gitu, Kak. Ada bertanya mungkin sama masukan mungkin. Berapa? Atau mungkin pas ya pada dia? Apa, Kak? Atau mungkin pas kan? Bagaimana kakak dari kelompok lain? Ada yang ingin disampaikan untuk kelompok satu ini? Silakan Kak. Kalau tak ada, kami tutup, Kak. Kelompok lain lagi yang maju. Kak Said. Mengingat waktu juga pada dia, udah mau sebentar ini. Ada apa tadi? Lagi di sebelah dah. Nah, gitu bilang. Lanjut tutup. Bagaimana kelompok 2 dan kelompok 3? Ayo kakak-kakak, kelompok 2 dan 3. Bagus, Kak, katanya. Kelompok 2 nih, bagaimana tanggapannya untuk kelompok 1? Mana nih kelompok 2 nih? Apa nih? Oke, berarti cukup ya? Tutup aja Kak. Oke, itulah hasil presentasi dari kelompok kami yang sudah dibacakan oleh Pak Dedi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut kelompok 2. Kelompok 2 siapa nih? Kelompok 2, Kak Agus, Kak Restu, Kak Yaya, Kak Wirda. Silakan dipresentasikan.
Untuk kelompok 2-nya silakan. Ini ya. Kak Agus mana nih Kak Agus? Bacakan saja di sini. Mana nih orang kelompok 2 nih? Halo kelompok 2. Kemana orang nih Kak? Ini Bu Wirda tuh bisa tolong bacakan tuh. Bacakan saja. Kak, waktunya berjalan nih loh Kak. Nanti tak bisa selesai. Tepat waktu. Kakak jangan mengulur-ulur waktu terlalu lama Kak. Silakan kelompok kedua sekarang, kelompok Kak Agus, Kak Restu, Kak Yaya, Kak Wirda. Di sini ada 4 orang, silakan. Siapa yang bisa mempresentasikan nih? Membacakan saja. Waktu berjalan Kak. Silakan Kak Agus, langsung saja dipresentasikan hasil diskusinya. Jaringannya agak apa nih Kak? Jaringan. Nah, tunggu. Halo. Halo. Ya. Jaringan agak lelet nih Kak. Tunggu ya. Ini dari kelompok 2 Kak ya? Iya, dari kelompok 2. Di mana tadi saya nyimpen nih? LKD berbagi referensi ya. Nampak? Udah. Tunggu, ini saya membesarkan nih. Baik, terima kasih. Di sini kelompok 2 ingin memaparkan atau mempresentasikan hasil dari diskusi berbagai referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Kelompok 2 anggota Agus Suryadi, Restu Ayomi, Yaya Mulyana, Wirda Ningsih. Yang pertama
mendapatkan perhatian dari peserta didik, yaitu menetapkan tanda prosedur. Kemudian ada tanda awal pembelajaran atau isyarat visual, kemudian tanda saat belajar isyarat audio, kemudian aktivitas pemanasan, pertanyaan pembuka, tanda akhir pembelajaran. Kemudian yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, salah satunya yaitu mengoptimalkan lingkungan fisik, mengelola lingkungan sosial, mengatasi kendala yang tidak terduga, menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi lingkungan. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama, menarik perhatian visual dan auditori, kemudian membuat pembelajaran interaktif, kemudian memastikan pemahaman, membuat lingkungan belajar yang kondusif. Penggunaan waktu yang efisien. Penggunaan waktu yang efisien, yang pertama membuat jadwal, kemudian menentukan tujuan, kemudian membuat daftar tugas. Menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, contoh keterampilan gerak lokomotor, urutan pengajaran yang dilakukan yaitu berjalan, berlari, mengayun, memutar. Kedua, keterampilan manipulatif yaitu melempar, menangkap, menendang, memukul. Kemudian isyarat pembelajaran salah satunya yaitu keterampilan gerak yang diajarkan yaitu melakukan pemanasan, yaitu guru meniup fluid. Yang kedua, permainan, mengangkat tangan, isyaratnya yaitu mengangkat tangan, guru mengangkat kartu dengan gambar bola. Kemudian selanjutnya, itu cukup. Itu hasil dari diskusi kelompok 2. Mungkin ada tanggapan ataupun pendapat-pendapat argumen yang lain, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Dari kelompok lain ada yang mau memberikan tanggapan? Gimana Kak Wira, Kak Zaimar, Kak Dedi, apakah ada argumen yang ingin disampaikan, pendapat ataupun menambahkan? Boleh. Atau satu pertanyaan, dua pertanyaan. Mana nih orangnya Kak? Oh, nggak ada suaranya. Baik Kak, lanjut saja Kak. Langsung tutup, kemudian presentasi kelompok 3. Oke, silakan kelompok terakhir, kelompok Kak Zaimar. Kenapa? Oke, saya akan mempresentasikan. Bentar Kak. Ini kok tak bisa apa ya? Masukkan ke situ. Nampak Kak di situ keluar? Nampak muncul. Kira buka yang di layar apanya? Layar komputernya. Buka yang di layar komputer, yang salinan yang di atas itu. Udah. Salinan dari LK2. Iya. Yang di Word.
Itu udah benar dah. Buka yang atas kan ada tuh. Yang di atas salinan dari LK2 modul Sudah? 2.1. Nah, itu tuh, nah, Bisa? besarkan. Nah, bisa besarkan 150 kayak persennya. Nah, oh, Udah? dah. Biar nampak dah. Udah? Dah. Oke, saya akan mempresentasikan dari kelompok 3 berbagai referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Yang pertama, mendapatkan perhatian peserta didik. A. Menetapkan tanda atau prosedur. Menggunakan suara fluid atau bahasa tubuh. Menggunakan suara aba-aba. Menggunakan tepuk tangan. Yang B. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, lingkungan fisik, menjaga kondisi lapangan yang nyaman dan aman. Yang kedua, lingkungan sosial, menjadi teman sebagai mentor dalam pembelajaran. 3. Lingkungan psikologis, memberikan motivasi kepada peserta didik untuk semangat dan aktif dalam pembelajaran. C. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat dengan melakukan pengamatan kepada peserta didik. Selanjutnya, melihat video yang menampilkan materi pembelajaran. D. Penggunaan waktu yang efisien, memaksimalkan waktu untuk pencapaian materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Menggunakan stopwatch atau jam tangan dalam mengalokasikan waktu pembelajaran. Ya. 2. Menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan, yaitu keterampilan gerak yang diajarkan. Nah, di sini keterampilan gerak yang diajarkan merupakan keterampilan gerak lokomotor. Urutan pengajaran yang dilakukan yaitu seperti gerakan berpindah tempat, berjalan, berlari, dan melompat. Selanjutnya, melakukan permainan-permainan yang didasari oleh gerakan lokomotor. Yang kedua, keterampilan gerakan manipulatif. Jadi gerakan manipulatif itu seperti gerakan yang melibatkan objek, seperti melempar, menangkap, dan menendang. Selanjutnya, melakukan permainan melalui game yang melibatkan objek melalui gerakan manipulatif. Yang ketiga, isyarat, cu, pembelajaran. Nah, di sini keterampilan gerak yang diajarkan, kami memilih atletik, lari jarak pendek. Isyarat yang bisa kita gunakan yaitu seperti bersedia, siap, dan ya. Dan selanjutnya keterampilan gerak permainan sepak bola. Nah, jadi isyarat yang bisa digunakan yaitu kejar, lari, sepak, ataupun tendang, passing, ataupun oper. Oke, sekian itu saja yang bisa kami sampaikan untuk kelompok 3. Terima kasih. Bagi kawan-kawan yang ingin memberikan masukan ataupun komentar, kami persilakan. Bagaimana kelompok lain? Oke, Kak. Kalau tidak ada, tutup saja, Kak. Baiklah, apabila tidak ada teman-teman untuk memberikan masukan ataupun sanggahan, kami kembalikan lagi kepada kakak fasilitator. Terima kasih.
Oke, baik Kak semuanya. Tak muncul ya. Muncul Kakak di layar persentase saya. Halo Kakak, dengar suara saya Kak? Dengar. Muncul Dengar, enggak dengar, Kak, di dengar. tampilan saya? Muncul enggak? Tampilan muncul. Jadi saya waktu bermasalah. Kenapa saya tidak muncul? Oke, baik Kakak. Kita lanjut. Sebelumnya terima kasih kepada kakak-kakak semua yang sudah tampil mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kakak semua. Oke, baik. Yang kedua, berbagi ini tadi sudah ya, kita sudah selesai melakukan presentasi sesuai dengan kelompok masing-masing. Baik, selanjutnya di akhir sesi kita ini ya, pesan kunci dari materi kita hari ini bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mengkomunikasikan isyarat pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Baik, sekarang kita lanjut ke refleksi. Baik, silakan kakak-kakak semua menuliskan refleksi di kolom chat. Pertanyaan yang pertama, apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Silakan kakak-kakak semua menuliskan jawaban kakak-kakak di kolom chat. Pertanyaannya, apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Silakan kakak-kakak menuliskan di kolom chat. Ya Kak, tapi tetap on ya Kak ya. Oke, kakak-kakak silakan. Silakan menjawab pertanyaan ini di kolom chat sekarang. Apa tadi Kak? Tanya Kak, putus-putus jaringannya. Pertanyaannya adalah, apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Ini saya sudah bagikan di layar nih Kak, pertanyaan yang pertama.
Silakan kakak. Baru Kak Agus ya menjawab. Lanjut, silakan kakak yang lain. Ayo kakak semuanya. Ayo kakak silakan. Halo kakak-kakak semuanya.
Oke, baik. Kak Agus, silakan dibacakan jawabannya. Oke, jawaban saya informasi yang baru yang menarik pada materi penyajian hari ini tentang pembelajaran prayoga yaitu bisa memahami berbagai aspek dari pembelajaran tersebut. Baik, terima kasih Kak Agus atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya Kak Said, silakan dibacakan. Lebih banyak ilmu atau pemahaman yang baru didapatkan dan juga nilai kekompakan antar kelompok. Baik, terima kasih Kakak atas jawaban yang diberikan. Pertanyaan yang kedua, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Silakan Kakak dijawab untuk pertanyaan yang kedua. Atau mau jawab langsung pun boleh ya, langsung raise hand pun boleh, ataupun menulis di kolom chat. Apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Silakan Kakak, pertanyaan yang kedua. Jawab, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Tak nampak tak, Pak? Silakan Kakak, pertanyaan yang kedua. Waktu berjalan Kakak. Kak Dedi,
Silakan dijawab Kak Dedi. Halo, kakak semua. Halo, kakak. Kakak, kalau sampai lewat waktunya, yang juga kakak menjawab, saya tetap menunggu. Jika kakak keluar secara mendadak, kita akan mengadakan gimmick ulang. Jangan dulu Kak Agus, belum selesai nih. Coba bantu, mana kawan-kawan yang lain nih Kak Agus? Kita udah mau di akhir ini. Ayo, kakak yang lain. Kak Said, Kak Ardian. Kak Ibnu Rido. Kak Zaimar. Kak, ini sudah jam 11 lewat loh Kak. Baik, silakan Kak Dedi. Dibacakan satu saja Kak Dedi. Jawaban Kak Dedi. Halo, Kak Dedi. Kak Agus.
Ayo Kak, dibacakan Kak jawabannya Kak. Ini waktu kita sudah hampir udah lewat lama nih Kak. Kak Dedi, ayo Kak Dedi. Oke Kak, apa Kak informasi yang menarik itu ya? Iya, ini jawaban Kak Dedi yang di kolom chat. Informasi yang menarik itu dapat mengetahui kemampuan dalam pembelajaran Kak itu. Sejauh mana kita bisa mengetahui kemampuan kita ketika sudah mempelajari yang telah dipahami bersama-sama Kak. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Oke. Di selanjutnya ya, di akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu semua akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Baik, terima kasih kakak-kakak semua. Silakan kakak-kakak aktifkan kamera semuanya. Ayo kakak-kakak, kita lakukan foto bersama sebelum ditutup. Silakan aktifkan kamera semuanya. Ayo, mana yang lain nih? Segera Kak, waktunya sudah lewat. Ayo, mana nih kakak-kakak yang lain? Ayo Kak. Ini bapak-bapak ini mau sholat Jumat lagi. Melalaikan waktu ya, melambat-lambatkan waktu itu tidak baik. Baik, lanjut saja. Kak Said, silakan di foto saja untuk pertemuan kita hari ini. Ayo, berikan semangatnya. Sudah, Kak Said? Sudah? Oke. Baik, terima kasih semuanya atas kebersamaan kakak-kakak semua hari ini. Terima kasih karena sudah membersamai sampai di sesi terakhir. Semoga kita hari ini selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran nantinya di kegiatan berikutnya dan selalu diberikan kemudahan ya kakak. Semoga ilmu kita hari ini bermanfaat untuk semua. Terima kasih sekali lagi dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.